Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Menjamah yang tak boleh dijamah. Ayat hafalan 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Poin penting pelajaran kita, menunjukkan perasaan kasih pada sesama adalah salah satu cara melayani Allah. Apakah engkau pernah menderita campak atau cacar air dan sangat menderita sehingga engkau berpikir tidak akan sembuh lagi? Mungkin tidak ada orang yang menjengukmu karena takut ketularan. Mungkin engkau dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama. Bisakah engkau bayangkan bagaimana rasanya menderita sakit sampai tidak akan pernah lagi pulang ke rumah? Wajah itu ditakuti semua orang. Tidak tampak hidup, sedikit ekspresi yang menjemukan, tidak berkedip, mata bergerak. Bagi orang ini, hidup sudah tidak berarti lagi. Inilah wajah orang dengan penyakit kusta. Sejak hari di mana ia terpaksa meninggalkan istri dan anaknya karena penyakitnya, setiap orang berlari menjauh setiap kali ia menyerukan, "Najis, najis." Inilah peraturan yang dibuat oleh para imam dan setiap orang mengikutinya. Ia tidak heran dengan peraturan ini. Yang jelas, ia tidak ingin orang lain mendapat penyakit mengerikan ini. Selama bertahun-tahun, orang ini hanya mampu melihat dari jauh sekilas keluarganya tanpa bisa memeluk mereka. Ia hampir melupakan bagaimana indahnya kehangatan dan kasih sayang sebuah pelukan. Hampir, tapi belum. Dari waktu ke waktu, ia mendengar desas-desus tentang seseorang di mana Yesus yang diberitakan pergi dari satu kota ke kota yang lainnya untuk menyembuhkan. Kelihatannya tidak masuk akal dan susah untuk dipercaya, sebagaimana desas-desus. Walaupun begitu, dalam keputusasaannya, orang kusta ini memilih mempercayai. Apa ruginya mempercayai desas-desus yang baik? Akhirnya suatu hari, kesempatan tiba. Ia menarik kain usangnya menutupi wajah dan berjongkok di belakang sebuah batu besar. Memperhatikan dari jauh, Yesus dan sahabat-sahabatnya bergerak perlahan di antara jalanan berdebu menuju kota. Segera, mereka cukup dekat dengan penderita kusta ini, dan ia tahu ia harus bergerak atau ia akan kehilangan kesempatan ini untuk selamanya. Ia melompat dan bergegas menghampiri Yesus, melambaikan tangannya di udara, dan berseru untuk mendapat perhatian si pembuat mujizat ini. Ia tersungkur jatuh dan berlutut tepat di hadapannya. Ia tidak berani menatap mata Yesus. Ia mengatakan dengan sangat rendah hati, dengan wajah menghadap tanah, "Tuan, jika engkau inginkan, engkau dapat menyembuhkan aku." Saat orang itu bertelut dengan wajahnya, mencium pasir yang panas, ia merasakan panasnya naik ke kepalanya. Namun tiba-tiba, orang itu merasakan sesuatu yang ia ingin rasakan sekian lama. Seseorang menjawab. Ia merasakan sebuah tangan yang hangat pada punggungnya. Orang ini mulai mengingat betapa menyenangkan pelukan keluarganya dan sahabat-sahabatnya dulu. Ia menahan napasnya. Pastilah
Yesus lebih berkuasa daripada penyakit ini karena Yesus tidak takut menyentuhnya? Apakah ini artinya Yesus akan menyembuhkan dia? Jantung si kusta berdebar penuh harap. Yesus berkata dengan lemah lembut, "Tentu saja aku ingin menyembuhkanmu. Sembuhlah." Dan orang itu sadar untuk pertama kalinya bahwa pasir itu terasa panas di wajahnya. Ia menjulurkan tangannya dan melihat bahwa warna putih yang tidak bersyaraf itu telah hilang. Ia menyentuhkan tangannya pada wajahnya dan merasakan hidungnya dengan ujung jarinya untuk pertama kali selama bertahun-tahun. Dan kemudian Yesus memberi orang itu peringatan keras namun lembut. Mungkin Yesus meletakkan tangannya pada pundaknya selagi berbicara. Ia katakan bahwa orang itu harus mengikuti peraturan dan membiarkan imam melihat bahwa luka-lukanya telah hilang sebelum ia mengabarkan kepada orang lain apa yang telah terjadi. "Lalu engkau dapat pulang kembali ke rumahmu," kata Yesus. Orang itu mungkin mengangguk, tapi ini terlalu baik untuk dirahasiakan. Ia pastilah melompat-lompat dan menari-nari dalam perjalanan menuju bait suci, menyentuh benda-benda yang tak tersentuh bertahun-tahun. Jamangan bunga yang dingin dan kekuningan, bulatnya nanas, sutra yang melambai dan lembut, dan hangatnya leher seekor keledai. Yesus yang melakukan ini. Ia pastilah menjelaskan, "Yesus menyembuhkan aku." Akhirnya orang itu berjalan menghampiri pintu rumahnya. Bisakah engkau bayangkan bagaimana keluarganya terkejut? Lalu akhirnya, aku yakin istrinya dan anak-anaknya memeluknya untuk pertama kali selama bertahun-tahun. Bersama lagi, akhirnya pulang.